Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kirang banter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru mantap nih. Alhamdulillahirabbil alamin. Ingat bahwa kita itu ketika menyampaikan salam pahalanya 30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu pahalanya berapa? 30. Jadi jangan melewatkan kesempatan untuk menyampaikan dan menjawab salam. Sebab pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsira. Amma ba'du. Para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini sambil panjenengan nyantai nih, sambil menyantap hidangan yang sudah disiapkan oleh bapak-bapak, ibu-ibu panitia, khususnya ibu-ibu panitia yang sudah bertempur dari pagi sampai sore. Masya Allah. Kita harus banyak terima kasih kepada ibu-ibu ini. Berkat ibu-ibu kita makannya enak nih. Oke bapak-bapak. Ya, semua kita ini makan enak berkat ibu-ibu. Maka insya Allah ibu-ibu kita ini jadi ibu-ibu yang solehah. Ibu-ibu yang menyenangkan hati. Oh aminnya lu kira banter gitu. Ibu-ibu yang menyenangkan hati. Ibu-ibu yang apabila dipandang itu akan membuat setiap suami menambah rasa cintanya kepada istri-istrinya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini sedikit saya ingin membahas tentang aktivitas maulid. Mungkin ada dari kita bertanya-tanya, kenapa di maulid itu pakai gaharu, pakai parfum, pakai apa ini? Kalau bahasa sini apa namanya? Kemenyan. Dupo. Kenapa pakai dupo? Kenapa pakai menyan? Kenapa pakai kayu gaharu? Kenapa? Nah, semua itu ada tujuannya. Karena majlis kita ini adalah majlis sholawat kepada Rasulullah SAW, maka para ulama itu memberikan sebuah hukum bagi orang-orang yang hadir majlis seperti ini agar memberikan pengharum-pengharum, baik pengharum yang tradisional seperti ini pengharum tradisional, atau pengharum-pengharum modern, semprotan-semprotan. Intinya apa? Di dalam majlis itu disunahkan kita untuk memakai wangi-wangian. Karena di majlis-majlis seperti ini bukan hanya kita yang berkumpul, tapi para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala turut berkumpul di tempat seperti ini. Jadi kalau misalnya mohon maaf ini, kita hadir majlis seharian tidak mandi. Halo? Hadir majlis tapi tidak mandi seharian. Mohon maaf ini bau kelek misalnya. Itu yang terganggu bukan cuma orang yang duduk di sebelah kita, tapi para malaikat yang ikut hadir juga ikut terganggu. Sama juga ketika kita hadir di masjid, sholat berjamaah. Kalau misalnya kita tidak menjaga aroma tubuh kita, itu orang-orang dan para malaikat yang ikut hadir di masjid itu juga akan ikut tersakiti. Dan ini berdasarkan hadis kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banul insan. Bahwa para malaikat itu sama-sama merasa terganggu dengan apa yang membuat orang-orang merasa terganggu. Oke? Nah, jadi seperti itu. Kenapa kita ini kok memakai pengharum ataupun memakai dupo seperti ini? Ini nggak ada indikasi lain. Ini bukan
istilahnya ada hal-hal mistis yang lain yang kita lakukan, tidak ada ini. Atau misalnya kita melakukan, ya pokoknya tuduhan-tuduhan orang itu, dibilang ini kok acara apa namanya sholawatan tiba-tiba bakar-bakar dupo, ini apa ini? Ini mau dan lain sebagainya. Pokoknya tuduhan-tuduhan itu tidak benar semuanya. Kenapa? Karena kita ini tujuannya untuk mengharumkan tempat ini, yang mana tempat ini juga dihadiri oleh para malaikat. Dan ini bukan cuma apa namanya kita yang mengadakannya, tapi para ulama-ulama terdahulu juga sudah mengadakannya, ya termasuk di majelis maulid ataupun majelis-majelis pertemuan yang lainnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga kita ini kenapa di dalam aktivitas maulid selain kita itu sholawatan, selain kita baca qasidah, sholawat, kita baca kitab ini maulid, kenapa kita itu ada istilahnya mahallul qiyam? Mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa di dalam maulid Nabi itu harus ada mahallul qiyam? Kenapa itu mahallul qiyam? Apa rahasia mahallul qiyam? Di sini kita perlu ketahui bahwa mahallul qiyam itu tujuannya satu, yaitu untuk menghormati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nah, nanti menghormati ini bisa secara langsung, bisa tidak secara langsung. Dalam menafsirkannya ada dua, bisa secara langsung, bisa juga tidak secara langsung. Tidak secara langsung maksudnya bagaimana? Kita itu mengikuti apa yang terjadi saat kelahirannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kita tadi sudah membaca bahwa orang-orang, bahkan binatang-binatang, bahkan tumbuhan-tumbuhan, bahkan semua makhluk itu berbahagia dengan kelahirannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu di dalam apa namanya bacaan mahallul qiyam yang kita baca. Apa bagian pertamanya? Asyraqal kaunu dihaja biwujudil Mustafa Ahmad. Asyraqal kaunu ihtihajan, semua makhluk berbahagia dengan siapa? Dengan kelahiran ya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak ada makhluknya Allah yang tidak bahagia, tapi ada satu yang tidak bahagia, yaitu iblis. Jadi kalau ada orang yang tidak senang dengan kelahirannya Nabi, itu Ini kalau orang tidak suka maulid ini, ya harus dipertanyakan ini. Kenapa tidak suka maulid? Kenapa tidak suka dengan kelahiran Nabi? Berarti ini ajarannya na'udzubillahi min. Jadi itu kita itu mengekspresikan rasa bahagia kita sebagaimana para makhluk-makhluknya Allah. Semua makhluk berbahagia, dan cara mengekspresikan kebahagiaan mereka berbeda-beda. Para malaikat misalnya, ketika lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalam Maulid Tiba itu disebutkan bagaimana sebelum mahallul qiyam. Fahtazzal arsyu taraban wasdibsyara wasdadal kursiyyu haibatan wa waqara wamtalatil malaikatu tamjidan wastighfar. Ekspresi kebahagiaannya para malaikat yaitu mereka memuji Allah, mereka membesarkan Allah, mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa kita itu sebelum mahallul qiyam membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu. Kenapa kita baca itu? Kita ngikuti malaikat, yang mana pada saat dilahirkannya Rasulullah SAW, semua malaikat serentak membaca tasbih, membaca tahmid, membaca tahlil, dan membaca takbir sebagai ekspresi kebahagiaan mereka
dengan lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita manusia, apalagi kita ini yang tidak berjumpa dengan Kanjeng Nabi, kita tidak berjumpa dengan Kanjeng Nabi, maka cara mengekspresikan kita mengadakan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita seakan-akan itu merasakan kelahirannya Rasulullah SAW dengan cara kita berdiri. Ngaten nggih? Ya, seperti itu ulama kita mengajar. Jadi supaya kita itu merasakan saat-saat dilahirkannya Rasulullah SAW, maka kita berdiri merasakan kebahagiaan sebagaimana para makhluk-makhluknya Allah berbahagia dengan kelahirannya Rasulullah SAW. Adapun secara langsung, yaitu penghormatan kita kepada Rasulullah SAW secara langsung, sebagian ulama berkata, apabila majlis maulid dihadiri oleh orang-orang yang membaca sholawat dan salam kepada Rasulullah SAW, yang bukan hanya lisannya yang membaca sholawat, tapi hatinya juga ikut membaca sholawat. Jadi Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu sambil baca, hati kita juga ikut kita baca sholawat dengan lisan, tapi hati kita juga ikut baca sholawat. Yang masalahnya kalau kita baca sholawat dengan lisan, tapi hati kita baca yang lain ini. Nah, ini yang masalah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu-ibu mikirin, wah di rumah itu kompornya mati gak? Allahumma sholli ala Muhammad, besok makan apa ya? Artinya apa? Lisan kita bersolawat tapi hati kita tidak hadir. Orang-orang yang ada di majlis yang hatinya seperti ini, majlisnya ada berkah tapi masih kurang. Tapi kalau orang yang hadir majlis, lisannya bersolawat, hatinya ikut bersolawat, kata para ulama, semua orang yang ada di majlis tersebut mendapatkan kemuliaan dari Allah, yaitu kerahuhan ruhaniyah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Jadi kalau kita itu benar-benar sholawatannya jasmani rohani, menjaga adab-adab di dalam sholawat, kata para ulama, bukan mustahil bagi Allah untuk menghadirkan Rasulullah SAW. Dan itu sudah terlalu banyak kisah-kisahnya. Kalau saya urai satu persatu, ini kisah-kisahnya banyak sekali. Tapi mungkin satu kisah, ini kisah nyata terjadi di negeri Arab sana. Ada perayaan maulid, dan ternyata yang hadir di maulid itu bukan hanya orang-orang yang senang maulid. Ada juga orang-orang yang tidak senang maulid, cuma terlanjur hadir di dalam peringatan maulid, akhirnya dia ikutan. Padahal di dalam hatinya dia tidak mau ikut maulid. Bukan orang yang terbiasa maulid. Dia hadir. Pas saat asyraqal mahalul qiyam, semua orang berdiri kecuali dia. Ya biasanya seperti itu gitu. Lo hadir, orang semuanya berdiri, dia sendiri duduk. Ini apa ini? Ajaran apa ini? Tiba-tiba berdiri. Akhirnya dia itu duduk. Dan subhanallah, acara selesai, orang-orang bubar, pulang ke rumah masing-masing. Sampai di rumah orang tersebut yang tidak mau berdiri saat maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau tertidur. Di dalam tidurnya melihat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di majlis yang sama. Di majlis yang sama yang beliau hadiri. Di majlis tersebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hadir, kemudian menyapa satu persatu orang yang hadir. Jadi kita bisa bayangkan hadirin, misalnya ini, kita lagi duduk seperti ini, kemudian datang misalnya ulama besar ke sini. Apakah kita biarkan ulama besar itu jalan?
masuk ke sini atau kita sambut berdiri? Kita sambut, pasti kita akan berdiri menyambutnya. Bagaimana kalau yang hadir itu Kanjeng Nabi Muhammad SAW? Jadi semua di dalam mimpinya itu semuanya bangkit menyambut Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Menyambut, kemudian menyalami Kanjeng Nabi, memeluk Kanjeng Nabi. Pas gilirannya Kanjeng Nabi bilang, uqud, ijlis, la taqum, duduk kamu, jangan berdiri. Kenapa wahai Rasulullah? Karena kamu menghadiri majlis maulid, ketika aku hadir, kamu tidak mau berdiri. Dan subhanallah, bangun dia dari mimpinya, dari tidurnya. Saat dia bangun, ternyata dia kakinya sudah tidak bisa bergerak lagi, alias lumpuh. Na'udzubillahi min. Lumpuh hadirin, kakinya lumpuh. Ini kisah nyata, diceritakan oleh Al-Habib Alwi bin Abbas Al-Maliki. Beliau mendapatkan kisah ini dari orang yang mengalaminya. Jadi beliau ini menceritakan kisah ini kepada anaknya Al-Habib Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Habib Muhammad bin Alawi Maliki menceritakan kepada kita semuanya. Ini kisah nyata. Orang tersebut lumpuh, tidak bisa berdiri karena dilarang oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sebab saat maulid dia enggan untuk berdiri saat mahalul qiyam. Dan dia akhirnya mengetahui hal ini, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan subhanallah beberapa waktu kemudian dia kembali bermimpi berjumpa dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dirinya dimaafkan oleh Kanjeng Nabi. Saat dimaafkan, dia itu bangun dari tidurnya dan subhanallah kakinya sudah sembuh dari kelumpuhan. Padahal sudah pergi kepada seluruh tabib, seluruh dokter-dokter pada masanya, itu tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Tapi berkat mimpi dari Kanjeng Nabi, dapat maaf dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dia sembuh dari penyakitnya tersebut. Dan setelah itu, yang awalnya dia tidak senang dengan maulid Nabi, dia menjadi orang yang pertama hadir maulid Nabi. Bukan cuma hadir maulid Nabi, tapi dari pertama perayaan maulid, dari ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim, dari awal maulid sampai doa penutup maulid dia berdiri. Dia tidak mau duduk. Dia berdiri dari awal sampai akhir. Kenapa? Karena saya sudah janji kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kalau saya hadir maulid saya harus berdiri. Saya tidak mau duduk, tidak menunggu mahalul qiyam. Dari awal maulid dia sudah berdiri sebagai ta'zim, penghormatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang disaksikan oleh Al-Habib Alwi bin Abbas Al-Maliki. Kenapa orang ini saat maulid dari awal sudah berdiri? Maka ditanya, kemudian beliau berkisah demikian. Ini kisah nyata yang dikabarkan oleh para ulama kita tentang kemuliaan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tadi kalau misalnya kita itu mengadakan maulid seperti ini, kemudian kita itu benar-benar bermaulid, benar-benar menjaga adab-adab maulid, tidak mustahil bagi Allah untuk menghadirkan rohani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila kalau sudah hadir rohaninya Nabi Muhammad, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak berdiri hadirin. Tadi sudah saya sampaikan, kalau ada pejabat, ada orang soleh, ada ulama datang, tidak mungkin datang di tengah-tengah kita biarkan kita tengok seperti ini aja, tidak mungkin loh. Pasti kita berdiri, kita sambut, kita salami, kita berikan tempat yang layak, yang pantas untuk beliau. Apalagi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka suatu ketika para sahabat itu berkumpul, ini saya cerita sedikit bagaimana takzimnya para sahabat. Para sahabat itu berkumpul, tiba-tiba datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat beliau datang, Masya Allah, Tola'al Badru. Apa itu artinya?
Nah, kita ini tiap hari baca Tola'al Badru nggak tahu artinya nih. Halo, Tola'al Badru, pahala besar, nol besar. Oh, gini Pak. Tola'al Badru itu muncul rembulan. Muncul apa? Rembulan. Nah, bulan purnama. Tola'al Badru itu muncul bulan purnama. Dulu ada ini, ya ini apa namanya? Intermezzo sedikit. Dulu katanya ada seorang ayah memukul anaknya. Dipukul anaknya sampai nangis. Terus ibunya datang, tanya, "Kenapa kamu menangis? Saya dipukul sama bapak." Terus ditanya bapaknya, "Kenapa kamu pukul anak kita?" Dia ini mandi di kamar mandi terus baca Al-Quran katanya. Masa di dalam kamar mandi baca Al-Quran? Terus apa? Yang dia baca apa? Anaknya bilang, "Saya tidak baca Al-Quran." "Apa yang kamu baca?" "Tola'al Badru," katanya. Tiba-tiba ayahnya nangis. Kebalikan, anak ayahnya jadi nangis. Tadi anaknya yang nangis, terus sekarang ayahnya yang nangis. Ditanya sama istrinya, "Kenapa kamu nangis?" "Saya selama sholat ini ternyata saya ini bacanya Tola'al Badru," katanya. Dia kira Tola'al Badru itu Al-Quran gitu. Nah, ini juga kesalahan nih. Tolong ada Nabi Muhammad. Jadi itu Tola'al Badru itu bukan ayat Al-Quran, itu qasidah. Ketika Rasulullah SAW muncul, para sahabat semuanya berdiri menyambut Rasulullah SAW. Termasuk diantaranya ada sahabat yang bernama Hasan bin Thabit. Hasan bin Thabit ketika Rasulullah hadir disambut oleh para sahabat, Rasulullah duduk, para sahabat duduk, kecuali satu orang yang berdiri, Hasan bin Thabit. Ini Hasan bin Thabit tetap berdiri, tidak mau duduk. Ditanya oleh Rasulullah SAW, "Ya Thabit, ya Hasan, malak? Wahai Hasan, kenapa engkau tetap berdiri, tidak duduk bersama para sahabat?" Maka dijawab oleh Hasan bin Thabit, Qiyami lil azizi alayya fardun. Berdiri bagiku untuk orang-orang yang mulia adalah wajib hukumnya. Wa tarkul fardhi ma huwa mustaqimu, dan meninggalkan sesuatu yang wajib itu tidak bagus. Jadi beliau menganggap apa? Berdiri untuk orang yang mulia itu adalah kewajiban, dan meninggalkan kewajiban itu tidak bagus. Tidak baik, tidak bagus. Wa tarkul fardhi ma huwa mustaqimu. Kemudian beliau berkata, "Ajibtu liman lahu aqlun wa lubbun yara hadzal jamala fala yaqumu." Aku heran dengan orang-orang yang memiliki akal, yang memiliki hati, melihat keindahan dari diri Rasulullah SAW, kemudian dia tidak berdiri. Jadi ini juga yang menjadi dorongan kita, jadi alasan kita. Kalau misalnya para ulama kita yang mana mereka itu adalah walinya Allah yang sudah hadir di majelis maulid dan menyaksikan rohani Rasulullah hadir, maka cara kita untuk menghormatinya secara langsung, meskipun kita tidak melihat secara kasat mata mana Rasulullah, tapi minimal apa, kita berdiri sebagaimana Hasan bin Thabit memuliakan Rasulullah SAW. Karena kalau manusia itu pada umumnya ada baik, ada buruk di dalam dirinya. Tapi kalau untuk Rasulullah SAW, di dalam dirinya hanya ada kebaikan, hanya ada keindahan. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak berdiri kepada Rasulullah SAW. Nah, ini alasan kita kenapa kita ini kalau maulid ada mahalul qiyam, berdiri untuk Rasulullah sebagai ta'zim, penghormatan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi sallu ala Nabi Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah, ini kita juga patut bersyukur kepada Allah. BBM naik, alhamdulillah. Iya,
Alhamdulillah nggih. Alhamdulillahnya kurang ikhlas nih kita. BBM naik, alhamdulillah. Kalau BBM naik, biasanya barang-barang yang lain ikut naik. Tapi tenang ibu-ibu, insya Allah ibu-ibu tenang, insya Allah uang bulanannya tidak bertambah, insya Allah. BBM naik, barang-barang naik, tapi uang bulanan dari suami insya Allah tidak naik, tetap sama tidak bertambah, mungkin berkurang nih. Sallallahu Nabi Muhammad. Ya, tapi insya Allah hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita segera diselesaikan dari semua krisis, ya, termasuk krisis ekonomi. Mudah-mudahan berkat majelis kita malam hari ini kita mendapatkan banyak kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang susah dari kita mudah-mudahan diberikan kesenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sulit diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin selama kita masih diberikan nikmat hidup oleh Allah, tidak mungkin kita disia-siakan oleh Allah. Maka jangan kita khawatir dengan apa yang akan terjadi pada hari besok. Karena hari ini sudah cukup membuat kita mumet, nggak usah mikir besok ini saya seperti apa. Sekarang saja pikirannya sudah banyak, ditambah pikiran untuk besok. Akhirnya tidak ada yang kita bikin. Hari ini saja masalahnya belum selesai, ini sudah memikirkan masalah untuk besok. Maka paling enak itu selesaikanlah hari ini dengan sebaik-baiknya, untuk besok kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh, wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang menggantungkan dirinya kepada Allah, maka Allah lah yang akan menanggung kehidupannya. Amin Allahumma. Kalau misalnya kita ini ditanggung oleh orang, meskipun dia kaya raya, dia mungkin menanggung kita beberapa hari, bulan, atau beberapa tahun. Tapi tidak mungkin selamanya kita ditanggung oleh setiap orang. Akan tetapi ketika kita sudah dijanjikan oleh Allah akan ditanggung semua urusan kehidupan kita oleh Allah, maka semuanya beres insya Allah. Semuanya beres insya Allah. Kita harus yakin itu hadirin. Maka BBM naik tidak masalah, bahan pokok naik tidak masalah. Insya Allah pendapatan juga ikut naik semuanya, amin. Pendapatan semuanya ikut naik, gaji-gaji juga yang PNS juga naik semuanya. Orang ini kurang banter nih, kurang semangat semua nih. Ya, pokoknya jangan kita itu pesimis dengan janji-janjinya Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin pasti kita akan mendapatkan jalan keluar yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ya, sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah berkorban, berkontribusi di dalam acara malam hari ini. Begitu juga dengan ibu-ibu yang sudah berjuang dari tadi pagi atau mungkin dari kemarin. Mudah-mudahan semua yang telah berkontribusi dibalas dengan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang hadir malam hari ini, mudah-mudahan juga mendapatkan bagian kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya cukupkan sampai di sini dan kita lanjut insya Allah dengan satu sholawat dan dilanjutkan dengan doa dan penutup tahlil. Nanten nggih, matur suwun sangat. Wallahu taala a'lam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ashrafas salati wa taslim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin raufir rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahul kafi rabbunal kafi qasadana kafi wa jadana
Adela